Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, karunia yang diberikannya kepada kita sekalian yang tidak terhingga banyaknya. Sehingga kita sampai pada hari ini, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan siang pada hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan sebuah tema, dari manakah saya? Tema ini diambil dalam kaitannya dengan tema besar, memahami perjalanan hidup dan mati. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari manakah saya? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab dalam rangkaian kita memahami perjalanan hidup dan mati kita. Renungkanlah pertanyaan-pertanyaan saya berikut ini dan jawablah dengan jawaban masing-masing di dalam hati. Jawabannya tidak usah disebutkan dan dinyatakan, cukuplah di dalam hati masing-masing. Siapakah yang menciptakan saya? Singkat jawabannya, dari manakah asal saya? Saya diciptakan dari apa? Bagaimana proses penciptaan saya? Selanjutnya, bagaimana keadaan saya ketika berada di dalam rahim ibu saya? Bagaimana saya bisa keluar dari rahim ibu saya? Bagaimana saya bisa berada di dunia ini? Apakah yang terjadi pada hari saya, pada diri saya, beberapa saat sesudah saya dilahirkan? Kesembilan, pernahkah saya mengetahui diri saya ketika saya masih bayi? Yang ke-10, sampai kapankah saya berada di dunia ini? Ada 10 pertanyaan yang harus kita jawab. Ketika Bapak nanti memutar dan menyaksikan video atau YouTube ini, berulang-ulanglah memutarnya, agar pertanyaan ini dapat disimak dengan baik dan dijawab pula dengan baik dalam hati masing-masing. Ada banyak lagi pertanyaan yang harus diajukan terkait dengan diri saya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini akan mengantarkan kita untuk memahami diri kita dan menyadari keadaan diri kita. Dari mana saya sesungguhnya dan siapa diri saya ini sebenarnya. Semua pertanyaan itu sangat sulit untuk dijawab. Menurut saya, jarang kita bertanya tentang semua itu. Bahkan mungkin ada yang tidak pernah bertanya-tanya tentang hal itu. Kita mengetahui diri kita setelah kita besar dan setelah mengenal diri kita. Sekarang marilah kita bersama-sama memahami dan menyadari diri kita bahwa kita semua pada hakikatnya berasal dari sesuatu yang sangat hina, lagi kotor, yang tidak mempunyai nilai sama sekali, yang tidak ada apa-apanya,
dan yang setiap saat kita semua menginjak-injaknya. Sesuatu yang hina itu adalah tanah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua berasal dari tanah. Tanah itu merupakan bahan dasar penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan dua istilah yang mengandung makna tanah itu, yaitu tinun yang berarti tanah liat, dan turabun yang berarti tanah dalam pengertian yang umum. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebutan kata tin yang terkait dengan ciptaan manusia diulang oleh Allah sebanyak 12 kali, yang tersebar dalam berbagai surah, yaitu yang pertama di dalam surah Ali Imran, surah kedua ayat 49, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 110, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 2, surah Al-A'raf, surah 7 ayat 12, surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat yang ke-12, surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 38, surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 7, surat Shad, surah ke-38 ayat 71 dan 76. Quran, kemudian surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 33, dan yang terakhir di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 61. Mari kita lihat, mari kita renungkan beberapa ayat yang menggunakan kata itu seperti berikut. Yang pertama, di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 12, di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Allah menyatakan di dalam surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian di surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 11, Allah menyatakan, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Maka tanyakanlah kepada mereka atau orang-orang musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa malaikat, langit, bumi, dan lain-lain yang telah kami ciptakan itu yang lebih kukuh. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat, kata Allah. Kejadian atau penciptaan manusia dari turab disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat. Paling tidak, ayat yang berkaitan dengan penggunaan turabun disebutkan di dalam 16 kali yang tersebar dalam berbagai surah, dalam berbagai ayat.
Salah satunya adalah di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 59. Jadi ada 16 ayat yang menggunakan kata turabun di dalam Al-Quran. Saya ingin membacakan beberapa dari ayat yang menggunakan kata turab itu. Salah satunya adalah ayat di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 37. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa mit nutfatin summa sawwaka rajula. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah asal penciptaan manusia. Sekali-sekali disebutkan dengan tin, sekali-sekali disebutkan dengan turabin. Tetapi yang menjadi inti, kedua-duanya bermakna tanah. Disitulah asal dari penciptaan manusia. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu juga membatasi kita untuk sampai pada uraian selanjutnya. Insya Allah kita akan menyambung uraian kita pada esok hari, masih dalam kaitan dengan dari manakah asal saya. Sekian dulu para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mari kita renungkan penciptaan kita agar kita lebih takut, lebih dekat kepada Allah yang menciptakan kita. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.